Adam, A-nya 2. Richard, R-nya R. Richard. Iya. Yang bersama Bisa. Richard, Adam, IJ, E-nya 3. Buat teman-teman yang tahu inisial pakai E3, Ini perlu dipastikan kasur ini. Biasa banyak anak-anak yang suka ngoleng. Apa tuh ini? permasalahannya tadi, cerita yang tadi. Gimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya denangkan sebuah lagu. Enggak, jadi di kesempatan malam hari ini Bang, lu tengah deh, Bang. gua, Richard, Adam, sama Habibi akan membahas mengenai kisah-kisah misteri dalam kehidupan ini. Jadi kita akan sharing-sharing pengalaman kita mengenai kisah-kisah misteri. Mumpung ini malam Jumat, kita ngerekam malam Jumat tanggal berapa sekarang ya? 15. 15, 24. pas banget. Pas, Besok gajian. pas. Jadi kebetulan gua di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa ini banyak. Kayaknya jangan nyebutin lokasi deh. Oh jangan ya? Enggak, Next, maksudnya next. kalau di Sunda Kelapa kan banyak wisatawan jadi dari mulai bule ada, mancanegara ada. Ternyata di Sunda Kelapa tuh punya histori juga gitu, hal-hal mistis yang masih menjadi misteri. Karena pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan tertua. Jadi gua punya beberapa kisah nih mengenai kisah mistis yang pernah gua alamin ya. Aduh, gua merinding nih cuy. Agak merinding. Iya, gak apa-apa. Itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau Gua merinding, kok kasar nih ya, nggak halus ya. kayak lama nggak disentuh. Jadi mau dari siapa dulu nih? Kalau cerita bisnis kan lo, gue tadi cuma mau sharing soal apa yang pernah terjadi di kehidupan Mas Adam aja sebenarnya. Mas Adam ini suami Inul ya. Saya dilihat kumisnya masih tipis. Kan bisa tonton di TikTok. Dan Bang Adam ini adanya Bapak Gua. Denis. Hah? Jadi bapak lu punya adik? Bapaknya gua, Mm-mm. punya adek Pak Denis. Iya. Nah Pak Denis itu bapaknya dia. Jadi lu ponakannya dia. Jadi gua nggak tahu siapa bang. Sepupu. Sepupu. Ya. Ya begitulah. Udah langsung aja ke gua ya. Karena itu tadi bawah ya penjelasan seperti itu ya. Jadi kisah mistis yang akan gua sampaikan itu kurang lebih itu tahun 2012. Jadi waktu tahun 2012 itu gua masih jadi mahasiswa tuh di kampus gua ya. Berarti Jadi emang ngeliat ke kita deh, apa namanya? gitaris. Enggak, waktu itu gua lagi ngerjain tugas kuliah kurang lebih jam 10 malam di Senat. Jadi ada ruangan gitu biar itu kan namanya Senat mahasiswa. Nah di situ tuh kayak misalkan anggota-anggota BEM itu pada ya ada yang tidur di situ. Itu ada mantri itu tidur. yang nyenat mantri. Bukan, Senat. Senat itu apa? Itu Senat yang di kita? mahasiswa gitu. Jadi kayak Terus ya? kumpulan organisasi aja gitu. Gak kocak nih, gak kocak. Ya kan. Nah jam 10 malam tuh gue masih ngerjain tugas tuh di lobby tuh. Jadi antara ruangan lobby gue ngeliat ke atas itu ruang fakultas ekonomi. Jam 10 masih antang-antang aja tuh lampu di fakultas ekonomi. Itu jam 10 habis asar tuh. Heeh. Iya. Habis asar jam 10 ya lebih 3 jam lah ya. Jadi jam 10 malam ya gue lagi ngerjain tugas. Nah gue tuh ngeliat di lampunya fakultas ekonomi kok nyala. Oh berarti ada orang nih kata gue kan. Terus gue diem dulu, gue larut tiba-tiba sampai jam 12:30 malam tuh. Ngapain tuh? Itu gue lagi masih ngerjain tugas tuh Di masih. Senat? Mm-mm. Berarti udah nggak kuncup lagi tuh? Karena Karena udah di Senat. 2012 tuh gue Kamu udah cuma bantuin dong. mulai kerja praktek. 2012. Iya, Berarti jadi- umur lu sekarang udah 17 tahun ya? Ya enggak sih, udah 17 plus lah. Jadi gue melihat ruang senat itu lampunya nyala jam 10 malam. Nah pas jam 12:30 malam itu lampu kedap-kedip. Disco. Ada yang party tuh? Coba kedipin dulu sebentar. Kedip kayak gini lah. Nah Oh. ini, itu lampu tuh kedap-kedip. Tapi tadinya gue berpikir positif cuy. Udah. Udah, oke. Berpikir positif ya kan. Iya. Wah ini anak lagi ajab apa gimana, gue pikir positif. Nah setelah lampu kedap-kedip tiba-tiba
tiba-tiba ada tukang cilok lewat. Enggak. Enggak lu, tar dulu. Itu di senat kok lama banget antrinya panjang emang. Bukan di senat itu kan lu tidur situ. Oh berarti sebelum lu di senat tuh tidur di situ. Itu Iya karena gua di senat. Iya. sunat. Itu dari tadi maksud gua tolongin dong biar lucu. Iya gua Pak. Ya, terus. Udah gua bakal senat-senat lagi. Jadi apa namanya ya? Ada tukang cilok Ada datang. tuh cilok datang. Enggak. Di senat. Batagor. Bukan itu plesetan. Oh. Nah kan. Nah jam 9:30 malam setelah lampu itu kedap-kedip kayak tadi, itu gua dengar suara. Apa tuh? Cilok. Jadi suaranya Udah, kayak tukang gini. cilok udah. Gua tiruin ya. Iya. Enggak mirip. Halo. Iya, Jadi apa? Oh kira udah gede Enggak. makin ya. Jadi Enggak. suaranya tuh mirip lebih ke orang ya cewek itu nangis gitu. Mirip suaranya kayak cewek nangis. Kebetulan bangunan itu emang bangunan baru dibangun gitu loh. Maksudnya waktu itu gua tidur situ tuh emang bangunan itu masih dibangun tahap pembangunan. Oh, jadi pas lu tidur ada yang bangunin tuh. Enggak. Bangun. Enggak. Kata orang Jadi- gitu. Enggak. Ini apa? Gua dengar suara cewek jelas banget ya. Sama tukang cilok kali Mas itu Mas. Iya. Dibangunin. Gua berpikiran negatif aja ya. Ya kan? Wah ini sih cewek jadi-jadian nih kata gua kan. Wah ini udah gak bener nih kata Itu lu sendiri apa berdua? itu kebetulan gua di ruangan senat yang gede itu kurang lebih ukurannya 6x10 kan. Itu gua berdua. Gua pastiin karena gua nongkrong dari jam 10 setengah 1 nggak ada orang. Cuman gua Lu berdua. nugas sama nongkrong jadi ini. Ya nongkrong ya tidur. Enggak Tidur nugas. situ gitu, tidur situ karena kan rumah gua jauh ya dari kampus tuh, jadi gua tidur situ. Nah, ketika suara cewek nangis itu gua sontak langsung kaget. Gimana kaget itu? Ya kan. Nah pas saya kaget saya akhirnya masuk ke dalam kamar, saya bangunin teman saya, Enggak bisa enggak? Gua usah pakai saya. Udah kayak cerita seks terus. namanya tuh Gue aja gue gitu. Gue. Jangan namanya saya. tuh Bang Gata. Bang Iya. Kata gua banggakan ya. Iya. Kok ada Ada kamarnya katanya ruangan. ya kan ada kamarnya kan. Iya, gua jadi Nah, gua Bang Gata. lagi di lobi. Iya, gua tahu. Lu tidur nih ya. Nih, lu Gua tidur nih. bangunin. Nih, gua bangunin. Weh, bangun. Kata gua Heru gua Gata nih. Ini komedi apa mistis nih? Heru gua Gata nih. Tidak apa-apa. Kata gua, Bang, bangun Bang. Ya kenapa? Iya, kenapa lu? Kata Lu Gata. orangnya asik dah, ngopi bareng gua. Iya, bandel. Kayak gitu. Bandel. Kayak gitu kan. Iya. Nah, apaan tuh? Kocak banget ya orang nih. Nah, gua bangunin dia bangun tuh. Nah, akhirnya dia tidur di samping gua. Ketika dia tidur di samping gua, suara cewek itu makin kencang. Udah gede masih nenek. Udah itu bukan ini bang Orang balapan tuh kayak orang nyamuk balapan. kali Mas nyamuk. ya kan akhirnya gua takut bro terus takut banget gua akhirnya gua lari ke kamar pas sampai kamar kok suara ceweknya pindah ke kamar Kamar apa kamar? kamar Kamar alkohol. Itu bukan lari tapi pelarian Mas. jadi gua pindah ke kamar suara cewek itu makin jelas akhirnya gua paksain gua pakai headset nggak bisa tidur tuh Dengerin gua lagu pakai apa? sarung udah gini aja Apa itu? tengkurap pas suara adzan Allahu Akbar gua dengar itu suara cewek hilang itu suara cewek hilang. Oh, Itu mungkin. hal mistis pertama yang Lu rasain. ada 3 kisah lagi yang gua alamin. Tar dulu dong, ini dulu dong, selesai dulu satu Nah. kisah dulu. Tar dulu dong. Udah selesai tuh Iya, tar dulu. karena udah ada Iya, gantian dong. udah selesai tuh. Iya. Nah tinggal siapa yang mau cerita lagi? Enggak, gue nggak plesetin Udah. aja ya. Kita nggak bercandain apa yang lu rasain aja sih. Karena gue termasuk orang yang belum percaya sepenuhnya soal itu. Sekalipun gue pernah ngerasain, cuman gue tetap berpikir logis mungkin suara hewan. Kalau enggak, diriku bukanlah menjadi pilihan. Nggak masuk. Skip, nggak masuk. Baru selalu kau tahu semua peduli. Nggak masuk, Bang. Selamanya. Nggak masuk iya. Lo kayak masuk ruang senat lagi, Mas.
Kisah kedua, Gue pengen lepas itu tuh. Ya Ya, kan? seriusin dulu. kisah kedua yang pernah gua alami. Lu kayaknya gak usah ngajak ngobrol kita deh, Mas. Lu mending ngobrol ke kamera sendirian. Ya udah gantian lah. Gak mau gua mau ngebecandain dong. Di mana? Di mana yang kedua? Yang kedua, Kisah kisah ya, kedua dalam di mana? kisah kedua. Hatiku bambang. Di tiap hari dia menang sekali kalah 5 kali. Ku merugi setiap hari. Ku gak makan cuma buat depo judi. Ku marah di senang. Aku ketakutan. Nah, Kisah kedua. Jadi malam itu ceritanya gua lagi camping. Itu tepatnya di tahun 2011 waktu itu ada mahasiswa baru 2010 mahasiswa baru angkatan 2010 ya kan. Nah kita kan akhirnya camping di daerah Kuningan lah, Kuningan Jawa Barat dekat Cirebon. Alamnya emang masih alami gitu kan. Nah kita milih tempat di sana. Waktu itu ada beberapa orang memperingatin, ngapain sih milih tempat di situ, itu kan angker gitu kan. Tapi gue paksain tuh, ya udahlah kita pilih di sini aja, emang tempatnya enak kok. Foto WC ada, terus kamar mandi ada, tempatnya juga luas, alamnya dapet, trekking dapet. Ya udah kita paksain di situ. Nah waktu itu gue merinding banget. Iya, sama gue juga. Jadi disco. waktu itu Oh, enggak. ketika biasanya kan kemah itu kan hari Jumat Sabtu ya, hari Kamis itu pas tepat malam Jumat panitia itu udah nyampe camping. Satu buat Nyampe lokasi camping. reservasi area lah, maksudnya area ini steril dulu. Di gladi resik lah ya. Iya, gladi resik di sterilin dulu malam Jumat tuh. Nah Disuntik ya? kita sama teman-teman itu karena di sana waktunya ada hujan ada enggak, kita istirahat tuh jam Tuh, suara malam. bisnis tuh. Suara Jadi bisnis tuh. pertama kali jam Kameramen 10 malam gua nih tiduran di tendanya pemuda lah di situ kayak karang taruna gitu. Gua tiduran, gua mainin laptop, temen gua udah tidur sebelah gua. Kurang lebih waktu itu panitianya kisaran ada sampai 15 orangan mah, tapi yang datang itu baru kisaran 8 lah setengahnya gitu yang reservasi. Nah ketika gua mainin laptop tepat jam 11 malam karena kondisinya gelap, gua di tenda kecil gitu, gua mainin laptop, gua dengar suara langkah kaki orang. Cuma kalau suara kaki orang yang normal itu pasti dari cek 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 cek, cek. Jadi dari keras sampai ke pelan itu kedengeran. Bener nggak? no. Ini yang gua dengar cuma 3 langkah. Gua bisa gua potong. Itu kayak suara orang lagi suami. 3 langkah. Ya, terus 3 langkah dari rumah. Jadi coba langkah. suara kaki orang cuman cek cek cek. Dan itu terjadi sampai 3 kali bro. Sampai gua bangunin temen gua bilang, Kalau cewek tuh ngapain? bro, gua kok ngerasa kayak ada yang Nepok angin. ngeliatin kita. Jam 11 malam. Tepat jam setengah 12 gua kebelet cuy. Kebelet Ya, apa nih? kebelet Berak. berak. Ada kebelet apa? BAB lah. Jarak dari bumi perkemahan yang gua Tangannya tidurin kamera pada ini doang nih. sampai ke WC Muka umum. pada ini doang. Oh enggak. Jarak dari kemah ke WC umum itu kurang lebih jaraknya dari 400 sampai 500 meter dan jauh itu cuy. Akhirnya karena kode alam yang semakin keras, gue paksain diri gue kesana lah sendiri. Gue minta teman tensin lah ya kan. Masa gue nggak berani, gue ketua panitianya, masa gue nggak berani. Emang lu hobi banget ngasih makan ego sih? Gue berangkat, Gengsi. gue jalan kaki, gue lihat WC itu ada 5 unit berjejer tuh, ada 5. Gue pilih salah satu WC, gue kira ada orangnya kan. Wah tenang aja lah, ada orang di WC sebelah apa di mana. Gue masuk WC. Hal yang pertama kali gue rasain, nggak ngerasain apa-apa, santai aja, nggak terjadi apa-apa. Nah ketika gue masuk, gue
siram Seru sekali nih. 2 kali. Siraman ketiga gua ngedenger suara lagi bro. Suara apa tuh? Suaranya krik krik krik. Bukan. Ru udah belum Ru? Suaranya Gantian dong. Suaranya. na 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 Pada Allah na bersyukur. Lu bayangin sepanjang kalau lu waktu. lagi di WC di tempat kemah jam setengah 12 malam, lu mendengar suara itu sementara temen cewek nggak ada di situ, yang ada cowok semua. Lu bayangin aja tuh. Kalau gue bayangin lo. Nah, Nah, Gimana rasanya tuh? Kalau gua ajakin party sih. Gua kasih gitu tuh. Tok, tok. Gua inget kata-kata temen gua, Apa tuh? ketika suara dedemit atau hantu itu suaranya pelan, Setannya itu dekat. berarti setannya dekat. Mm-mm. Sontak dong. Gua jiwa pria gua memberontak kan. Gua pegang gayung, gua pegang tembok. Mana lo kata gua kan. Gua berani-beraniin aja. Akhirnya gua selesain dulu, gua cabut lah langsung. Terus selain cebok tuh. Udah cebok. udah coba. Ini Gua mungkin paksa. setannya tuh pas lu siraman pertama, siraman kedua, siraman ketiga, siraman rohani. Mas. Setannya jadi merasa terpanggil gitu kan. Siraman rohani, setan datang kemari, ngajak berak di sini, nyebokin aku yang mencoba lari. Setan aku sedang megang gayung, ku coba lari terburu-buru karena ku takut kamu yang mendayu-dayu. Ya oke guys, gitu aja guys ya. Cerita ketiga. Gua udah Cerita ketiga belum. udah mulai tinggi guys. Udah ketiga gimana? Udah ketiga gimana dong? Belum. Nih suara setan masih 30 menit soalnya nih. Ini bentar lagi Mas Heru. Kayak Biasa aura aja Mas Heru tuh kumis udah ya mulai bro. berasa. Itu Nggak, kumis kalau dimain-mainin tentang mistis begitu. ini, gue juga pernah ngalamin soalnya. Nah, apa ini? Hah? Tahu gak yang batu yang gede itu yang di samping tol itu di daerah mana tuh? Daerah itu ada di daerah Ciwaringin, gua tahu tuh dekat tempat gua itu. Namanya Batu Beleneng disebutnya. Yang nggak bisa digeser gitu kan? Iya. Iya. Cipali Kalau kan? ngomong Cipali. masalah itu nih ya, gua tambahin dikit ya. Iya. Jadi ceritanya kalau menurut rumor yang beredar, ceritanya tuh ada Kayak kakek. ada supir truk yang mau mindahin batu itu dengan cara diikat tali, Ya. ditarik. Nah, Itu selang 2 hari dia meninggal. Apanya, mobilnya atau? Orang yang meninggal. Orang yang tinggal. Dia Itu mungkin serang 2 hari orangnya meninggal. narik batu. Jadi batu itu mau digeser. Nah, ada lagi cerita nih, konon katanya kalau batu itu diangkat, itu satu Cirebon akan terendam banjir. iya. Lo lanjutin. Kenapa di Cirebon? Jadi kan adanya di Cipali. Cipali. Iya, itu Batu Beleneng itu posisinya itu ada di Ciwaringin, perbatasan Oh, Cirebon ya? Mandalika sama Yang- Ciwaringin. yang Itu maksudnya kawasan Cirebon, Pak. Cirebon, tahu. bener, Pak, bener. Saya pernah ke sana saya. Lanjut. Benar. Jadi pas gua di tol tuh keadaan hujan tuh, pulang dari Jogja gua mau ke Cirebon tuh Naik mobil tuh. di mobil. Kecepatan berapa ya? 400. 70 lah 80 karena bawa mertua kan. Nah pas gua bawa mertua tuh masih hujan banget tuh. Gua nggak sengaja yang sebelah kiri itu batu gede banget emang. Itu bener-bener ada real, itu bener ada kayak kakek duduk di atas. Gua kaget. Enggak, kakeknya kenapa lu bisa ngeliat itu ada kakek? Apakah dia warnanya putih atau Kayak orang biasa. duduk? Kena Duduk. sinar Dia pakai baju apa tuh? lampu. Siang mah. Itu jualan Kayak koran dong, dong. Mas. Jadi kayak Iya, berarti begitu apa kena gitu. cahaya lampu. Serius pak? Iya, Nah, kita karena nggak kelihatannya bisa karena ngebantah cahaya karena kita nggak ada di lampu situ. kan. Mohon maaf. Apa? Enggak, Karena situ kan gelap. Udah kameramen tar dulu. Posisinya Ini jam dulu, tar dulu. Jam 5-an apa setengah 6 gitu. sore. Sore. Kadang hujan. Karena hujan. Ada Ada kakeknya lagi duduk. Iya. Lu ngeliat. Aku lihat asli bener. Habis itu lu tapi lu enggak kenapa-napa kan? Gua langsung ke Cirebon diurut. Gua berapa pas pulang Sakit lu? sakit gua langsung. Soalnya gini, Bro. Di kilometer 181 yang ada Batu Belenengnya itu kan kurang lebih 182 183. Iya. Itu sering terjadi kecelakaan.
Iya. Benar. Gua sempat ngeliat sebelum dari Soalnya ke gua Cipali itu. sering turun di situ jam 1 malam ya setengah 2. Itu asli bener. Gua sampai ngomong ke kanan gua, lu hati-hati lu. Gitu. Apa lu udah ngeliat tuh beneran. Dia pakai kayak Iya kayak baju. apa gitu. Iya, Ya. baju kayak Orang mau- Baduy, ya, orang Baduy jualan madu mau kayak gitu mah. sorban apa kayak mana si kaji gitu lah, kayak haji gitu doang selempangan. Duduk apa? Duduk, Bawa sila. tongkat, Sila udah iya. Jenggotnya panjang, panjang. Iya. Putih. putih. Baru ngalamin tuh guys itu tuh. Terus tapi lu nggak kenapa-napa. Berapa untungnya. Gue udah sampai Cirebon diurut tidur seharian gue langsung. Sampai sore balik. Terus nggak. Besoknya sakit. Tapi itu karena kecapean di jalan aja kali bang. Karena kita Jalan. nggak tahu kondisi di jalan seperti apa gitu. Karena Sebelum dari ngeliat batu itu udah ada yang kecelakaan soalnya. Gue lihat keluar jalur tol. keluar jalur. Makanya gua nanya-nanya, oh itu bahaya itu. Soalnya kan tua ya itu batu emang udah, kalau misalnya emang diangkat. Iya pernah ada yang cerita juga katanya pernah diangkat sama itu meninggal orangnya. Ketimpa. Ya pas narik. Sakit apa nggak tahu. Yang Meninggal ditarik. orangnya. Abang ojek. Gak lucu lagi. Ini apa ya? Garing. Peringatan nih. Gua punya satu kisah yang gua alamin sendiri. Maksudnya tuh peringatan buat kita nih ya. Jadi dulu itu gua kerja di kontraktor gitu. Jadi ada satu lahan itu ada di kurang lebih ada di PT yang kendaraan gitulah. Nah itu satu lahan itu masih lahan yang kosong, masih banyak pohon-pohonannya. Ketika kita kan menang tender nih, hari pertama gua datang ke situ, waktu itu gua posisi sebagai admin teknik nih. Gua datang sama surveyor, sama pekerja 2 sama logistik. Dengan semangatnya gua bawa golok. Gua datang ke situ, gua bawa golok, gua pangkas-pangkasin, gua potong-potongin itu tanaman tanpa permisi dulu. Gua potong-potongin itu. Semangat gua potong-potongin. Selang 1 hari gue sakit. Jadi gimana Rah? Gue baru pertama ngerasain orang sakit, orang ngerasa sehat tapi sakit. Gue ngerasa sehat nih, gue nggak sakit, gue ngerasa sehat. Tapi anehnya badan gue nggak mampu gitu. Sugesti. Fisik lu. Oke, fisik Gua ngerasa sehat. Fisik lu sehat. Logis lu ngerasa sehat, tapi fisik lu Masalahnya enggak. 2 minggu gua ngalamin ngerasa sakit itu 2 minggu. Nah kebetulan COVID. pekerja itu belum COVID di tahun 2018. Kebetulan pekerjanya itu tukangnya itu punya ilmu. Dulunya emang dia bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Setelah dia ngomong ke gua, Mas mohon maaf, Mas ini kena sawah. Di sini itu ada makam kata dia. Ini dulu kasusnya pemerkosaan, dia dikuburin di tengah sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas lihat tuh di tengah-tengah situ tuh, di tengah lapangan itu. Kalau Mas bisa melihat, itu di situ ada warung Mas. Tapi mohon maaf, yang beli itu nggak lengkap. Maksudnya gimana Pak nggak lengkap? Gua merinding banget. Maksudnya gimana nggak lengkap kata dia. Gua merinding. Maksudnya kenapa nggak lengkap kata dia. Mohon maaf Mas, ada yang ada matanya, ada yang nggak ada kupingnya, ada yang nggak ada kakinya, ada yang kepalanya doang. Itu lagi pada kumpul di situ. Oh, berarti warung gaib. Iya, jadi di situ ada warung Mas, tapi yang belinya nggak lengkap. Itu korban-korban kecelakaan semua. Mas kemarin musik rumahnya, Mas potong-potongin rumputnya tanpa permisi dulu. Jadilah seperti ini. Akhirnya gue dibaca-bacain apa sama dia. Selang 2 minggu itu gue sembuh.
Nah dari situlah kemana-mana ketika gue nyampein tempat baru apa gimana, kita harus usahain permisi dulu ya bukan gue ngajarin ini, gue percaya, gue muslim, gue percaya kalau ada makhluk lain, Hal-hal gaib. hal-hal gaib gue ya percaya lah, karena ya emang kita kan nggak melihat ya, nggak kasat ya kan, ya kita harus permisi dulu lah minimal gitu, permisi apa bagaimana, bukannya kita orang gila ngomong sendiri, bukan, kita harus permisi dulu. Dan kebukti ketika proyek sudah dilaksanakan, ada salah satu area yang kalau alat berat ke situ itu pasti rusak, dijamin rusak. Kalau ada alat berat ngerjain hal-hal apapun di situ pasti rusak. Kalau nggak pendelnya, bocornya apa, itu gua ngalamin rusak. Dan konon katanya, kata security bahwasanya ada ular gede banget, cuman di daerah sini yang melihatnya cuma buntutnya doang, kepalanya nggak tahu, panjang banget soalnya ada dia. Ini yang sebelah sini cuma buntutnya doang mas, kepalanya nggak tahu. Cuman kalau malam ada ular kayak sejenis piton suka keliling belakang. Gua cari tahu dong, ya kan, ternyata ada lubangnya. Jadi antara kita lapangan ini sama sebelahnya itu adalah tempat pembuatan beton gitu loh. Jadi plan gitu kan, tempat pembuatan beton. Di situ banyak pasir. Gua lihat sendiri ada lubang. Nah, udah selesai tuh. Waktu itu kalau nggak salah kejadian selanjutnya kita lagi nonton Piala Dunia di halaman. Nggak, ntar gue Di tempat ngomongin gede. ular nih mas, gue potong dulu sebentar. Gue juga kalau di waktu-waktu tertentu ya, di pagi kalau nggak sore itu sering banget gue ngeliat pala ular tuh Gimana? kamar mandi. Gue sering banget ngeliat pala ular tuh, gede banget mas. Yang gue lihat palanya doang, buntutnya nggak kelihatan sampai sekarang, masih misteri. Itu sih kalau gue. Terus Ambil golong. ku mulai cincang daun, tiba-tiba ku sakit 2 minggu. Belum dong. Kata Oke. dukun berkata. Cut. Oke ya. Nanti kisah-kisah selanjutnya akan lebih menarik lagi Gitar ya, dong. kawan-kawan. Lagu penutupnya adalah Terlalu Manis. Siapa? Ya, 1, 2, 3, go. ku ambil golong, ku mulai cincang-cincang daun di sekeliling badanku cincang. Di malam yang dingin ku mulai sakit, pikiran melayang, enggak bisa makan. Ya, terima kasih